Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Semuda Politeknik Negeri Bandung akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus manajemen operasional pada pembangkit listrik tenaga sampah di Sumber Batu, Bekasi. Namun, sebelum memulainya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nanda Salvia dari program studi D4 Administrasi Bisnis selaku Ketua Tim. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Silva Khairin dari program studi D4 Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung. Perkenalkan, nama saya Raizikril Arif, program studi manajemen pemasaran. Program pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah. Terbukti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan di 12 kota di Indonesia. PLTSA ini dicanangkan menjadi solusi atas isu lingkungan dan energi terbarukan atau biasa disebut dengan istilah waste to energy. Namun, berkaca pada PLTSA pertama yang telah beroperasi di Indonesia, yaitu PLTSA Benowo Surabaya, ternyata biaya operasionalnya sangatlah besar, bahkan melebihi suntikan dana yang diberikan oleh investor. Untuk itu, pemerintah lagi-lagi harus mengatasi beban biaya tersebut. Pun, saat ini, PLTSA Sumur Batu belum bisa beroperasi karena pada saat uji cobanya masih ditemukan kegagalan. Untuk itu, dibutuhkan action plan agar dapat menggunakan teknologi yang murah dan tepat guna sehingga optimalisasi biaya dapat terlaksana pada proyek PLTSA tersebut. Dalam melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal PLTSA Sumber Batu Bekasi, kami menggunakan alat analisis SWOT dan PESTAL, dan data yang digunakan yaitu bersumber dari website resmi pemerintah, media, dan artikel ilmiah. Dari hasil analisis tersebut, kami menemukan bahwa kekuatan dari pembangunan PLTSA Sumber Batu ini yaitu dukungan penuh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang pembangunan PLTSA, lahan yang terintegrasi dengan TPA, dan sudah adanya pengembangan teknologi PLTSA di Indonesia, seperti RDF, insinerator, gasifikasi, pirolisis, dan LFG. Kemudian kelemahannya yaitu waste manajemen yang belum terkelola dengan baik, dengan kesadaran masyarakat terhadap sampah yang kurang, keterbatasan dana, belum adanya kesepakatan penjualan listrik dengan PLN, lokasi di tengah kota, dan teknologi yang digunakan masih kurang efektif. Peluang dari pembangunan PLTSA ini yaitu dapat mengurangi jumlah volume sampah dan menambah pasokan listrik untuk kebutuhan masyarakat dan industri, sehingga sampah memiliki nilai guna. Namun, tantangan dari pembangunan PLTSA ini yaitu biaya pembangunan dan operasional yang tinggi, sehingga listrik yang dihasilkan PLTSA lebih mahal dari pembangkit listrik tenaga lain, dan potensi timbulnya polusi karbon akibat pembakaran sampah di PLTSA. Di dalam lingkup ekosistem pembangkit listrik tenaga sampah, kami mengidentifikasi dua hal, yaitu program Waste to Energy dan Waste Management. Waste to Energy yang dicanangkan oleh pemerintah dapat dimulai dari pengumpulan sampah yang ada di masyarakat. Tentunya, hal ini didukung dengan adanya kepastian ketersediaan sampah dari pemerintah kota setempat. Selanjutnya yaitu penyesuaian mengenai jumlah kebutuhan rencana produksi dari pembangkit listrik tenaga sampah yang akan dibangun. Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian pula, yakni waste management, apakah telah tertata dengan baik dan apakah seluruh sampah dari masyarakat dapat dihimpun oleh petugas di tempat pembuangan akhir atau tidak. Pemangku kepentingan dalam hal ini ialah untuk waste management dibutuhkan adanya keterlibatan antara masyarakat, perusahaan, dan juga pemerintah sebagai pengelola serta regulator. Dan untuk operasional pembangkit listrik tenaga sampah diperlukan adanya keterlibatan dari pihak perusahaan maupun pihak perusahaan listrik negara atau yang biasa disebut dengan PLN. Lihat hasil analisis yang telah kami lakukan, maka kami mengasumsikan bahwa masalah utama pada pembangkit listrik tenaga sampah Sumber Batu Bekasi ialah penggunaan teknologi dan waste management. Untuk itu, kami akan memfokuskan untuk pemilihan teknologi yang efektif dan efisien, serta dukungan waste management dari berbagai pihak. Dari hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, kemudian kami merumuskan strategi dengan bantuan matrik TWOS dan menghasilkan strategi penggunaan teknologi dan pendanaan berupa 1. Pembuatan RDF sampah non-biodegradable untuk alternatif batubara di PLTU. Kedua, penggunaan teknologi biodrying pada sampah biodegradable guna menghasilkan bahan bakar pada proses gasifikasi PLTA Sumur Batu. Ketiga, kerjasama dengan industri produk rumah tangga berupa program pemilahan sampah dan pendanaan. Refuse direct fuel atau RDF adalah bahan bakar atau feedstock yang dibuat sebagai hasil pengolahan sampah untuk menghasilkan bahan bakar atau feedstock yang memiliki kualitas yang konsisten. Biasanya, sampah dipilah untuk fokus pada bagian sampah yang mudah terbakar, seperti plastik,
dan sampah non-biodegradable lainnya. RDF yang dibuat di Sumur Batu bukan untuk mengoperasikan PLTSA, namun RDF tersebut dikirim ke power plant batubara yang terdekat. RDF tersebut akan digunakan untuk bahan alternatif atau campuran batubara pada PLTU. Hal tersebut didasarkan pada penelitian Osibote, Laba, dan Rabiu 2018 yang menyatakan RDF merupakan strategi waste to energy yang berbiaya rendah yang digunakan sebagai bahan bakar campuran pada pembangkit listrik tenaga batubara. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, 65% sampah yang dihasilkan di Kota Bekasi merupakan sampah biodegradable atau sampah organik. Untuk itu, kami merekomendasikan teknologi yang cocok guna mengelola sampah biodegradable ini, yaitu teknologi biodrying. Nah, pada prosesnya ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu biomisasi, yaitu dengan menambahkan bioactivator. Nah, setelah kadar air dan bau sampah mulai berkurang, maka prosesnya dapat dilanjutkan kepada pencecahan dan pencetakan bentuk menjadi sebuah pelet. Selanjutnya, proses konversi menjadi energi listrik di PLTSA Sumur Batu ini dapat dilakukan menggunakan sistem gasifikasi, yaitu dengan menggunakan sistem reaktor gasifikasi dengan memasukkan pelet kepada reaktor tersebut, kemudian akan dihasilkan bahan bakar gas atau syngas yang akan menjadi bahan bakar untuk menggerakkan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, dari serangkaian teknologi biotrain yang digunakan ini akan didapat beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu penggunaan alat yang relatif sederhana, karena mengingat proses kerjanya pun cukup efektif, karena menggunakan energi yang ada pada sampah itu sendiri. Nah, selanjutnya optimasi biaya pun dapat dilakukan karena proses kerjanya yang tidak rumit dan cukup sederhana. Dan terakhir tentunya pada teknologi ini tidak dapat menimbulkan emisi dan ramah lingkungan karena tidak adanya pembakaran pada sampah organik yang digunakan. Evaluasi program selanjutnya yaitu kerjasama dengan industri rumah tangga. Data tahun 2020 untuk Kota Bekasi menunjukkan bahwa ada 649.909,22 ton per tahun. Sebanyak 37,3% dari total tersebut berasal dari sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Total sampah di Bekasi tahun 2020 sebanyak 39,6% sisa makanan, 17% plastik, dan 12,1% kertas atau karton. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan dapat berpotensi menimbulkan sampah plastik dan kertas atau karton dari kemasan produk mereka. Maka dari itu, perusahaan dirasa perlu untuk terlibat dalam hal ini. Umumnya, perusahaan memiliki program CSR atau Corporate Social Responsibility sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Bentuk dari CSR sendiri bisa sangat beragam, namun kami akan menyoroti dua tindakan. Yang pertama, sumbangan dana pada lembaga atau masyarakat, sebab pembangkit listrik tenaga sampah yang mengadopsi program Waste to Energy akan membutuhkan dana yang sangat besar. Kedua, program langsung yang berdampak kepada lingkungan. Pemerintah kota dalam hal ini dapat bekerja sama dengan perusahaan di sekitar dalam pemilihan sampah pembangkit listrik tenaga sampah. Untuk calon mitra dari program pemilihan sampah ini, 3 perusahaan yang menjadi rekomendasi kami adalah 1. Champion Pacific Indonesia Terbuka, perusahaan yang bergerak di bidang plastik dan kemasan. Yang kedua, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, perusahaan minyak nabati dan makanan minuman. Dan yang ketiga, PT Unilever Indonesia Tbk, perusahaan FMCG or Fast Moving Consumer Goods. Dalam analisis economies of scale, diperoleh data pada tahun 2002 yang mengatakan bahwa biaya produksi RDF jenis pellet adalah sekitar 6,65 hingga 13,57 euro per ton. Yang mana jika dikalkulasikan dengan rupiah saat ini, ialah sekitar 212.000 hingga 437.000 rupiah per ton. Angka tersebut dapat berbeda karena adanya perbedaan ekonomi, lingkungan, dan juga teknologi yang ada di Indonesia. Data lainnya pada tahun 2010 menyatakan biaya produksi listrik dengan RDF sebesar 0,05 US dollar per kWh. Jika dikalkulasikan dengan rupiah saat ini, ialah sebesar 1.172 rupiah per kWh. Berbicara mengenai economies of scale, biaya pengelolaan sumber batu lebih besar dibanding waste to energy di negara lain yang diakibatkan dengan faktor eksternal. Namun, program ini akan mencapai nilai skala ekonomis ketika pemilihan sampah sudah dimulai dari lingkup rumah tangga. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya kami telah merumuskan strategi action plan sebagai berikut untuk pembangkit listrik tenaga sampah Sumur Batu Bekasi. Pemilihan rangkaian action plan ini didasarkan pada proses yang efektif, optimalisasi biaya, serta keramahan pada lingkungan. Sehingga PLTSA Sumur Batu ini dapat menjadi solusi atas lingkungan dan energi terbarukan tanpa menimbulkan permasalahan baru di kalangan masyarakat. Proses kerjasama pembuatan makalah ini kami lakukan secara daring dengan menggunakan berbagai media seperti WhatsApp, Google Dokumen, dan Google Meeting. Berikut tadi merupakan pemaparan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus manajemen operasional PLTSA Sumur Batu Bekasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.